Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Semoga Pak Guru selalu mendoakan kalian semoga tetap sehat ya. Tetap sehat, menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan COVID-19 karena sampai detik hari ini Indonesia masih posisinya untuk COVID masih naik ya. Jadi jangan dianggap enteng untuk COVID. Kelihatannya kok sudah banyak yang ramai di Banjarnegara, di kota-kota itu, di pasar. Kalian jangan lengah ya. Kalian harus orang yang berpendidikan harus tahu itu sebenarnya belum mereda COVID itu. Ya. Kemudian juga saya ingatkan mulai 29 Agustus kemarin kan wajib menggunakan masker ketika keluar rumah. Apalagi ke Banjar ya, nanti kena operasi masker itu, nanti ada hukumannya. Jangan sampai siswa Espero ada yang melanggar peraturan itu ya. Ada yang untuk hukumannya kerja sosial nyapu di alun-alun selama 1 minggu kan kasihan ya. Oke, itu untuk pesan Pak Guru tentang COVID-19 ya, kita harus tetap waspada. Kemudian kemarin ada yang bertanya untuk ulangan harian. Nah, untuk ulangan harian kalian nggak usah khawatir. Untuk ulangan harian nanti kita ambilkan dari tugas terstruktur yang kalian kerjakan. Maka kalian kalau ada yang tidak mengerjakan tugas struktur yang bagian mana atau tagihan Pak Guru itu yang pernah saya sampaikan itu ya, itu tolong untuk kalian lengkapi. Nah, karena dari tugas struktur itu nanti digunakan untuk ulangan harian. Ya, ini Pak Guru sudah merekap nilainya kalian ini dari kelas D tapi ya, D sampai H. Nanti yang dari C ke H sampai H. Yang A sampai B itu Bu Hartini ini ya, sudah saya rekap nih. Nah, ini kelas C dan seterusnya. Jadi tugas kalian itu Bapak Ibu guru benar kami ini ya, kami koreksi kemudian kami masukkan ke nilai ya, buku nilai. Jadi tidak sekedar kalian mengumpulkan. Oke ya. Untuk itu tolong yang belum mengumpulkan masih diberi kesempatan lah walaupun waktunya udah habis tapi ya adalah nggak apa-apa. Tapi yang jelas kalau mengumpulkannya terakhir ya nilainya dikurangi. Tapi kalau sama sekali nggak mengumpulkan kan mau ngasih nilai apa gitu. Oke, jadi tolong untuk dikerjakan sesuai tepat waktu. Contohnya untuk tugas terstruktur harus 40 menit sekarang. Nah, itu harus dikerjakan, nanti linknya dikasih. Kalau tugas mandiri kan waktunya 1 minggu. Dalam 1 minggu itu coba untuk dikerjakan di buku, buku tulis ya, kemudian difoto via WA, kirimkan ke Pak Guru, nanti masuk ke sini. Nah, masukkan ke sini. Nah, ini nilainya. Gitu ya, jadi kalian tetap terpantau belajar di rumah ada nilainya. Jadi nanti beda antara siswa yang malas dengan yang rajin. Gitu. Ya. Kemudian tugas-tugas yang belum terpenuhi untuk segera dipenuhi. Contohnya yang kemarin tugas Pak Guru mandiri itu ya, yang menanam biji tumbuhan berbuah itu ya, bisa nangka, bisa mangga, apalagi ya, alpukat, ya jambu biji dan jambu air ya, maaf. Itu segera untuk dibuat karena nanti di akhir semester akan saya tagih. Nah, tagihannya nanti berupa apa? Foto waktu kamu nanam. Jadi polybag belum tumbuh. Kemudian foto setelah tumbuh dan akhirnya nanti foto setelah tumbuh besar di akhir semester di bulan November lah ya. Jadi masih ada waktu September, Oktober, November, jadi 3 bulan cukup saya kira.
Paham ya maksudnya ya? Oke, nah, nanti kalau yang mengumpulkan luar biasa. Bagus tuh. Dan tidak mengumpulkan ya akan pengaruh penilaian. Itu ya untuk hari ini jatahnya Pak Guru ya mengajar IPA biologi. Kalau kemarin IPA fisika berarti ini sekarang IPA biologi. Pak Guru tidak akan mengulang materinya berarti ini karena waktunya cukup singkat ini ya. Kita materi cukup banyak. Kita masuk ke bab baru saja. Ya. Coba kalian lihat slide-nya Pak Guru yang sudah tak buat. Nanti kalian perhatikan dengan baik ya. Biar selesai nanti. Nggak seperti kemarin, nggak selesai waktunya. Cukup banyak slide-nya. Kita mulai, Mbak. Sudah oke? Sudah ya, siap ya? Nah, kemudian untuk buku paketnya, dibuka dulu mungkin. Untuk struktur dan fungsi tumbuhan, buku paketnya, maaf ini belum tak siapkan. Mulai halaman 106. Nah itu ya, yuk dibuka buku paketnya 106 itu judulnya adalah bab baru, struktur dan fungsi tubuh tumbuhan. Ini materinya cukup panjang ini sebenarnya. Nanti soalnya sampai ke fungsi tumbuhan sebagai organisme autotrof, penghasil makanan melalui fotosintesa, itu kan? Cukup banyak. Oke, sudah bukunya ya. Kalau sudah kalian buka, kamu buka terus. Kita masuk ke halaman 119. Struktur dan fungsi jaringan tumbuhan. Kembali, Mbak. Nah, ini judul kita adalah struktur dan fungsi tubuh tumbuhan. Maka gambarnya di slide saya itu adalah gambar tubuh tumbuhan. Ya kan? Bukan tak kasih tubuh kebo atau tubuh sapi, tapi memang tumbuhan. Saya kira kamu tidak asing dengan tumbuhan ya. Jadi untuk hari ini kita belajar tumbuhan tingkat tinggi. Tingkat tinggi itu tumbuhan yang apa? Yang berada di rumah bertingkat? Tidak. Tumbuhan tingkat tinggi itu adalah tumbuhan yang memiliki organ yang sudah lengkap. Yaitu contohnya adalah tumbuhan berbiji. Maka kita batasi tumbuhan kita adalah tumbuhan yang tingkat tinggi, tumbuhan berbiji. Untuk tumbuhan tingkat rendah, contohnya adalah lumut maupun tumbuhan paku, tidak masuk ke sini, kan terlalu banyak nanti. Ya, jadi khusus tubuh tumbuhan berbiji saja, itu yang mudah dipelajari. Oke, baik Mbak. Jadi materi ini, bab ini ya, itu ada 2 subbab yang harus kamu pahami. Tubuh tumbuhan itu isinya yang pertama itu adalah jaringan tumbuhan. Kita harus mengetahui jaringan tumbuhannya. Kemudian kalau sudah tahu jaringannya, kita akan mempelajari organ tumbuhannya. Nah, itu urutannya dari situ. Kalau kita masuk ke manusia misalnya, jaringan manusia, nah itu kan banyak. Dari kulit ya, dan seterusnya. Kemudian masuk ke organ, baru masuk ke organ, ke tangan, ke kaki, badan, kepala, dan seterusnya. Demikian juga untuk tumbuhan. Maka kita belajar dulu jaringan dulu. Maka untuk pertemuan hari ini khusus hanya jaringan tumbuhan. Nah, besok kalau sudah paham ini baru kita masuk ke organ tumbuhan. Gitu ya. Oke, next. Maka tujuan belajar kita hari ini diulang-ulang nih. Siswa dapat mendeskripsikan jaringan meristem, kemudian jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penguat, jaringan pengangkut, mendeskripsikan jaringan itu, dan nanti fungsinya apa. Nah, gitu ya. Jadi ada 5 jenis jaringan yang akan kita pelajari. Ya. Ini di bukumu halaman 119 ini mulai dari jaringan meristem. Nah, ya.
Nanti silahkan kamu baca lagi dari penjelasan Pak Guru ini di buku kalian ini. Ya. Pak Guru hanya menjelaskan yang singkat saja. Ya Mbak, naik Mbak. Nah, dah. Jaringan tumbuhan, ya. Apa itu jaringan? Maka ini harus kalian ingat lagi materi kelas 7 semester 1 dulu. Ya. Kamu dulu waktu itu ada bab organisasi kehidupan. Itu jadi makhluk hidup itu ada organisasi kehidupannya, ada tingkat-tingkatannya. Mulai dari yang terkecil adalah sel. Ya kan? Kemudian di atasnya jaringan. Lah ini yang kita pelajari. Kemudian di atasnya lagi organ. Dan yang paling besar nanti terus di atasnya lagi sistem organ. Dan yang paling besar sendiri adalah organisme. Jadi tumbuhan itu juga sama karena dia itu organisme, maka yang paling kecil itu sel, terus urut sampai nanti organisme. Gitu kan? Itu ada gambarnya tumbuhan. Berarti kalau di tingkat organisasi kehidupan, tingkat apa ya? Sel, jaringan, organ, sistem organ, atau organisme. Itu gambar di slide kamu itu ya. Ya, itu adalah tingkatannya organisme, karena sudah membentuk tubuh tumbuhan. Nah, gitu ya. Maka kita coba untuk mengingat kembali apa itu jaringan. Nah, jaringan itu adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Nah, jadi kumpulan sel namanya kumpulan, maka lebih dari satu, ya kan? Lebih dari satu selnya. Nah, tapi syaratnya jadi jaringan itu bentuknya harus sama. Kalau bentuknya sama, pasti fungsinya sama. Nah, itu nanti kita lihat coba di gambar. Jaringan tumbuhan itu apa saja sih bentuknya? Apa saja jaringan tumbuhan itu? Nah, kamu setelah tahu pengertiannya, ada pertanyaan lagi, apa saja sih jaringan tumbuhan itu? Nah, kalau untuk mengingatnya, untuk mengamatinya tidak sembarangan ya. Kita bedol tumbuhan atau kita ngambil daun, kita amati jaringannya. Itu nggak akan bisa, nah, karena mata kita terbatas. Namanya tingkat sel ya, kumpulan sel apa kita bisa lihat sel, ya kan? Nggak bisa. Maka mengamati jaringan tumbuhan itu bagaimana? Nah, mengamatinya bagian tumbuhan, mengamati bagian tumbuhan dengan alat namanya mikroskop. Saya kira kalian sudah belajar di kelas 7 kemarin ya tentang alat IPA yaitu mikroskop. Itu alat optik yang digunakan untuk melihat benda yang sangat kecil. Tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Itu dengan itu. Contohnya adalah sel. Sel itu harus dilihat dengan mikroskop. Nah, caranya begini. Caranya adalah bagian tubuh tumbuhan, contohnya itu adalah akar, kan? Akar itu supaya bisa diamati di mikroskop, itu harus dibuat preparat. Preparat itu dipotong bagian akar kecil banget, dipotong begitu ya. Kemudian dibuat preparat, pakai kaca gelas objek itu, kemudian diamati di bawah mikroskop. Itu ada mikroskopnya. Maka ternyata gambarnya seperti itu dilihat kamu ya. Ternyata penampang melintang akar itu, kalau dilihat dengan mikroskop, isinya kayak gitu, bulat-bulat kayak batu itu ya, nah, tumpukan batu itu. Ya, itulah jaringan penyusun tumbuhan. Nah, mulai dari bagian yang tepi, bagian luar, sampai ke dalam. Nah, coba kamu lihat, bentuknya berbeda kan? Kalau yang pinggir itu kecil-kecil, terus yang dalamnya agak besar-besar lagi, dan seterusnya. Itu beda semua. Nah ini akan kita pelajari. Jaringan itu namanya apa saja sih? Nah, yang paling tepi itu apa? Terus ke dalam lagi apa gitu ya? Itu yang akan kita pelajari. Apa sajakah macam-macam jaringan tumbuhan itu? Kita pelajari. Nah, tapi sebelumnya ini ada peta konsep tentang jaringan biar kamu nanti nyambung. Ya.
jaringan tumbuhan itu pada dasarnya dibagi dua kelompok. Jaringan tumbuhan ada dua kelompok. Yang pertama adalah jaringan meristem. Yang pertama adalah jaringan meristem atau embryonal, ini jaringan yang selalu tumbuh. Namanya tumbuh itu kan semakin banyak, selalu berkembang biak. Nah, itu meristem. Nah, jaringan meristem nanti kalau sudah tua akan berubah menjadi jaringan permanen atau jaringan dewasa. Jadi jaringan dewasa itu awalnya dari jaringan meristem. Nah, itu ya. Contohnya adalah mengapa tumbuhan kok bisa semakin tinggi, semakin besar? Itu kan ada jaringan meristem. Nah, itu berkembang terus, sel-selnya berkembang, membelah diri secara mitosis. Kemudian berubah menjadi jaringan permanen, jadi jaringan macam-macam tadi itu. Jaringan permanen. Meristem ada dua, meristem primer, meristem sekunder. Nanti kita pelajari. Nah, jaringan permanen atau dewasa itu ada 4. Jaringan pelindung, jaringan dasar atau pengisi, jaringan penguat, jaringan pengangkut. Nah, ini ya. Cukup belajarnya sebenarnya cukup kurang menarik sebenarnya ya. Banyak sekali yang harus dihafalkan. Tapi tak kasih gambar nanti biar kamu agak tertarik. Gitu ya. Itu peta konsepnya seperti itu. Ya. Jadi tumbuhan itu ada jaringan yang tetap tumbuh, namanya embryonal, ada jaringan yang sudah dewasa, permanen, sudah tidak bisa tumbuh. Nah, Mbak, ya kita masuk ke jaringan pertama dulu. Nah, jaringan meristem. Nah, ini ya. Itu gambarnya adalah potongan melintang ujung batang atau tunas yang ada lingkarannya itu ya. Nah, itu kalau diamati dengan mikroskop, itu ternyata sel-selnya, jaringan kan kumpulan sel tadi. Nah, kumpulan selnya itu adalah mengalami pembelahan sel. Itu sedang mengalami pembelahan sel secara mitosis. Itu bukan gambar tahu ya, kira gambar tahu nanti. Bukan tahu itu gambar jaringan meristem. Kamu ingat? Kamu lihat dulu itu, maaf. Itu sel inti selnya sedang membelah itu. Nah, sedang membelah biner atau mitosis. Mitosis itu pembelahan biner dari 1 menjadi 2. 2 jadi berapa? Nek 1 jadi 2. 2 jadi 4. Nah, 4 jadi 8. 8 jadi 16, 16 jadi 32 dan seterusnya. Kan semakin banyak. Nah, itu maka bisa tumbuh ke atas. Nah, itu maka cirinya sel jaringan meristem itu sel-selnya aktif membelah secara mitosis. Nah, itu contohnya, gambarnya ada di ujung tunas. Maaf, ujung batang atau tunas. Nah, itu maka akan selalu semakin memanjang. Nah, itu ya. Untuk jenisnya ada 2, meristem primer. Itu menyebabkan tumbuh memanjang. Berarti berada di mana? Di ujung akar dan ujung batang, terutama ujung batang ya. Ujung batang selalu semakin memanjang, tinggi, semakin tumbuh ke atas tinggi. Itu karena ada jaringan meristemnya. Yang kedua adalah jenisnya meristem sekunder. Kalau primer itu yang utama, nek sekunder itu sebenarnya sudah jadi jaringan dewasa, tapi karena berubah bentuk lagi menjadi meristem, maka meristem yang kedua dia, maka namanya meristem sekunder. Itu berada di kambium tumbuhan berkayu ya. Itu menyebabkan tumbuh membesar. Jadi kalau ada petani menanam pohon kalbi, bibit kalbi, itu awal nanam tingginya 25 cm. Lingkar batangnya hanya 1 cm. Tapi setelah 10 tahun ditanam, pohon kalbi itu menjadi 10 meter. Kemudian lingkar batangnya menjadi 2 meter. Nah, sudah laku dijual di Valkata itu, di SMK itu ya. Nah, itu mengapa seperti itu? Karena
aktivitas jaringan meristem primer yang menyebabkan tumbuh semakin tinggi, dan meristem sekunder yang menyebabkan tumbuh membesar. Nah, itulah ya, itu jenisnya. Next, Mbak. Nah, ini sekarang letaknya. Ya, letak tadi kan jenisnya. Sekarang letaknya. Letak jaringan meristem. Yang pertama adalah gambarnya kamu lihat di slide itu, di ujung batang, di ujung akar. Nah, itu adalah namanya meristem apikal. Nah, meristem apikal itu ujung ya, epik kan ujung. Nah, itu yang berada di ujung batang atau ujung akar. Nah, oke, Mbak, lanjut. Yang kedua, meristem interkalar. Ini tumbuhan yang beruas-ruas, kita lihat ya. Tumbuhan beruas itu contohnya bambu, tebu, dan seterusnya itu, palem itu ya. Itu meristemnya bukan apikal, tapi namanya meristem interkalar. Interkalar itu, loh, pohon bambu juga bisa tumbuh terus kok, semakin tinggi gitu ya. Nah, itu karena meristemnya berada di ruas-ruas batang. Di ujung ruas batang itu ada meristemnya. Nah, itu meristemnya. Ya, interkalar. Lanjut, Mbak. Nah, yang ketiga adalah letaknya lagi meristem yang ada di batang, namanya meristem vaskuler atau lateral. Ini gambarnya adalah potongan melintang batang tumbuhan berkayu ya. Nah, itu kamu lihat ada aktivitas meristem lateralnya atau vaskulernya. Itu ada namanya lingkaran tahun batang. Oh iya, bagus ya. Iya, melingkar-lingkar seperti itu namanya lingkaran tahun. Nah, Pak, itu kok ada yang warnanya gelap, ada yang warnanya terang, Pak. Iya, itu bisa untuk menghitung berapa umur kayu tersebut. Nah, makanya ketika yang warnanya gelap, yang warna gelap itu adalah ketika dia tumbuh pada saat musim kemarau. Nah, musim kemarau kan jarang air. Maka aktivitas meristem vaskulernya itu sedikit. Nah, maka yang hitam itu sedikit, itu kecil ya. Nah, kalau yang terang itu ketika musim penghujan, banyak air. Nek banyak air itu maka pertumbuhan meristem vaskulernya itu baik atau besar. Nah, sehingga gelap terangnya itu bisa kita lihat itu beda ya. Nah, itu namanya lingkaran tahun. Nah, berarti kalau setahun bagaimana itu ngitungnya? Berarti kalau setahun itu satu gelap, satu terang, itu setahun, hitungnya begitu. Paham ya? Yang gelap itu ketika kemarau, yang terang itu ketika penghujan. Kan kita di iklim tropis, separuh hujan, separuh terang atau kemarau. Nah, itu bisa dihitung nanti berapa tahun umur kayu itu. Nah, jadi nggak usah ditanya, kayu kamu umurnya berapa? Nggak usah, potong saja, dihitung. Nah, bisa. Ini adalah aktivitas meristem vaskuler, ya, yang disebabkan oleh meristem sekunder yang ada di batang. Itu ya. Oke, next, lanjut. Kalau kalian tadi sudah memahami jaringan meristem embrional ya, sekarang kita masuk ke jaringan epidermis. Kembali, Mbak. Nah, itu kan belum. Kita masuk ke jaringan dewasa. Nah, yang tadi itu loh gambarnya. Jaringan epidermis. Nah, kalau Pak Guru buatkan slide-nya itu ternyata epidermis itu letaknya di mana? Di paling tepi, nah, di permukaan tubuh tumbuhan. Nah, itu anak panahnya ya. Nah, itu kalau diperbesar jadinya seperti itu sel-selnya. Oh, ternyata ciri selnya adalah sel-selnya tersusun sangat rapat. Nah, itu yang sebelah kanan itu gambarnya. Sangat rapat seperti apa itu? Bata yang ditata itu ya, rapat sekali. Nah, itulah ciri dari sel jaringan epidermis. Nah, epidermis itu kemudian karena dia itu sangat rapat, maka letaknya sesuai gambar di permukaan. Nah,
di permukaan tubuh tumbuhan, bisa di permukaan akar, permukaan batang, permukaan daun, permukaan buah. Itu paling tepi adalah jaringan epidermis. Namanya itu, diingat-ingat ya. Nah, karena dia di permukaan, maka fungsinya seperti kulit kita. Kulit kita kan di permukaan nih. Nah, maka fungsinya epidermis itu adalah melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Di bawahnya itu meristem itu. Nah, itu dilindungi situ. Nah, kemudian jaringan meristem itu karena dia di tepi, maka dia mengalami modifikasi. Modifikasi itu perubahan bentuk, tapi tidak banyak, hanya sedikit ya. Kalau itu ada di daun, epidermis daun, maka dia berubah bentuk menjadi mulut daun atau stomata. Fungsinya untuk keluar masuknya udara, ya, respirasi pada tumbuhan. Kalau itu pada akar, akan berubah menjadi rambut akar atau namanya trikoma. Rambut akar itu fungsinya apa? Menyerap air atau memperluas bidang penyerapan air pada akar, rambut-rambut akar. Atau berubah menjadi duri atau sepina, itu pada daun ya, kebanyakan pada daun. Ada kan tumbuhan yang daunnya berduri atau batangnya berduri, nah, itu adalah modifikasi dari epidermis. Fungsinya apa duri? Menghindari dari serangan hama. Ya, misalnya belalang mau makan daun, ada durinya, maka dia tidak berani. Dan begitu. Ya. Itu ya, itu epidermis. Yang ada di tepi sendiri namanya epidermis. Ingat-ingat. Selnya rapat. Mbak, lanjut Mbak. Yang kedua, jaringan dewasa yang kedua adalah jaringan parenkim atau kortek. Nah, lihat gambarnya. Sekarang geser kemana anak panahnya? Di bawah epidermis kan? Nah, itu berarti setelah epidermis namanya adalah parenkim atau kortek. Itu diperbesar, gambar sebelah kanan, sel-selnya seperti itu. Nah, sel-selnya adalah ukurannya besar dan tidak rapat. Kalau tadi kan sel-selnya rapat. Nek, kalau parenkim selnya tidak rapat dan ukurannya besar. Nah, itu. Karena ukurannya besar maka tidak rapat, maka ada rongga udaranya. Nah, itu ya. Oke, coba. Kamu lihat gambarnya. Kira-kira epidermis dengan parenkim besar mana cakupannya? Nah, banyak yang nggak usah dan nggak usah gini aja. Banyak yang parenkim. Nah, maka dia itu fungsinya sebagai jaringan pengisi suatu tumbuhan. Paling banyak dia, parenkim itu paling banyak. Jaringan pengisi. Ya. Maka fungsinya jaringan parenkim itu bermacam-macam sesuai dengan letaknya. Nah, kalau parenkim yang ada di batang tumbuhan, seperti itu batangnya, itu fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, contohnya adalah pohon tebu, pohon sagu. Disitulah ada makanannya, ya kan? Nah, itu adalah makanan itu disimpan di parenkim batang. Kalau dia itu parenkim yang ada di daun namanya mesofil, maka dia sebagai tempat proses fotosintesa. Karena di sana banyak kloroplas, organela kloroplas untuk proses fotosintesa. Nanti kita pelajari di akhir materi ini, ya, materi bab ini. Kalau di daun. Kalau di tumbuhan yang ada di air, namanya daun tumbuhan enceng gondok lah gitu ya. Enceng gondok itu kan mengapung. Nah, maka jaringan parenkimnya itu fungsinya menyimpan udara pada tangkai daunnya. Namanya aurenkim. Supaya bisa mengapung. Nah, itu ya. Nah, itu sekilas tentang parenkim atau kortek. Oke, lanjut Mbak. Nah, sekarang kita lanjutkan jaringan yang ketiga adalah jaringan penguat. Tumbuhan itu bisa batangnya bisa tumbuh ke atas tidak patah walaupun kena angin, ya.
Itu karena ada jaringan penguatnya. Yang pertama adalah jaringan sklerenkim. Sklerenkim. Nah, itu ya. Kita lihat gambarnya adalah pohon yang berkayu itu kan. Nah, itu ternyata jaringan sklerenkimnya itu kalau diamati dengan mikroskop bentuknya seperti itu. Nah, panjang-panjang itu ya. Nah, membentuk apa itu? Membentuk pembuluh kan. Nah, itu. Jadi cirinya sel-selnya berdinding tebal dari zat selulosa. Selulosa itu zat ya tepung ya, tapi yang sudah paling kuat selulosa. Nah, itu kita melihat tuh dindingnya tebal tuh. Nah, sel-selnya dindingnya tebal, ingat ya. Maka kayunya itu jadi keras, jadi kuat gitu loh. Sklerenkim terletak di batang tumbuhan berkayu. Nah, berkayu contohnya itu fotonya itu kan tumbuhan berkayu atau tumbuhan yang sudah tua. Nah, itu. Tumbuhan kayu tapi yang sudah tua. Nah, itu. Maka fungsi sklerenkim sesuai dengan tadi fungsinya adalah menguatkan tubuh tumbuhan berkayu atau yang sudah tua. Itu sklerenkim, ingat-ingat. Oke, lanjut Pak. Kemudian ada jaringan kolenkim. Nah, kalau tadi itu tumbuhannya berkayu, sekarang tak ganti fotonya tumbuhan apa itu? Yang tidak berkayu, contohnya apa itu gambar foto bayam ya. Nah, bayam kan tidak berkayu. Nah, itu bukan jaringan sklerenkim, tapi namanya kolenkim penguatnya. Nah, beda. Ya. Nah, itu ya. Maka cirinya itu hanya bagian tepi sel saja yang menebal. Kalau tadi kan semuanya menebal. Ini hanya bagian tepinya saja yang menebal. Itu lihat gambarnya itu. Nah, itu ya. Letaknya di batang tumbuhan muda atau tidak berkayu. Contohnya bayam itu dia pakai jaringan penguatnya kolenkim. Fungsinya sama, menguatkan batang tubuh tumbuhan muda atau tidak berkayu. Semua tumbuhan tidak berkayu itu jaringan penguatnya namanya kolenkim. Lanjut, Mbak. Nah, oke. Yang selanjutnya jaringan pengangkut. Ya, lihat gambarnya itu. Wow. Setelah jaringan kortek tadi atau parenkim, lebih ke dalam lagi ada namanya jaringan floem atau jaringan tapis. Ini adalah jaringan pengangkut. Ya. Nah, kita lihat gambarnya, sel-selnya itu. Nah, itu gambarnya itu seperti pembuluh ya. Nah, kayak ruas-ruas itu kan pembuluh. Nah, itu. Sudah lihat? Nah, cirinya bagaimana? Cirinya itu sel-selnya membentuk pembuluh tapis. Pembuluh tapis itu adalah saringan. Tapis kan saringan ya. Buat dawet atau buat apa kan pakai tapis. Tapis kan saringan. Jadi ada saringannya. Membentuk saringan. Nah, itu saringannya kelihatan itu. Ya. Sel-selnya membentuk pembuluh tapis. Nah, ini memanjang dari daun ke seluruh tubuh. Nah, dari daun ke seluruh tubuh. Jadi seperti selang atau seperti pipa gitu ya, dari daun ke seluruh tubuh sampai ke akar itu ada sambung menyambung membentuk jaringan floem atau jaringan pembuluh tapis. Nah, fungsinya apa? Fungsinya jaringan floem itu mengangkut hasil fotosintesa dari daun ke seluruh tubuh. Nah, jadi daun itu kan melakukan fotosintesa waktu SD kamu masih ingat ya, atau kelas 7 kemarin masih ingat lah, sedikit-sedikit disinggung. Fotosintesa itu proses menghasilkan zat organik makanan ya, dari daun kan, pada daun kan. Diproduksi di sana, pabriknya di daun. Tapi kok hasilnya bisa sampai ke batang, bisa sampai ke akar, bisa sampai ke buah gitu, gimana ngangkutnya pakai apa? Itulah pakai itu ngangkutnya. Pakai jaringan floem atau pembuluh tapis. Nah, ini ya. Ini kalau pada tumbuhan berkayu biasanya terletak di kulit kayu. Nah, di kulit kayu. Biasanya letaknya di situ. Untuk mengingat-ingat yuk. Jaringan floem. Depannya kan F tuh, floem F. Maka fungsinya mengangkut hasil
fotosintesa. Nah, fotosintesa depannya apa? FO, floem berarti fotosintesa. Nah, itu jaringannya seperti itu, ya. Itu jaringan floem. Oke, Mbak, lanjut, Mbak. Nah, ini pasangannya. Sekarang pasangannya jaringan floem. Harus pasang nih. Namanya adalah jaringan silem. Nah, itu ya. Ibarat jalan raya ya itu, jalannya ada dua gitu. Kanan kiri gitu ya. Jaringan floem atau pembuluh kayu. Mengapa dikatakan pembuluh kayu? Karena strukturnya itu banyak sekali zat selulosanya sehingga keras. Kalau pada tumbuhan berkayu itu letaknya di dalam kayunya itu. Kalau tadi kan di dalam kulit, nggak usah di dalam kayunya. Nah, kita lihat ya. Cirinya, kita lihat cirinya. Nah, sel-selnya itu membentuk pembuluh kayu. Jadi seperti tadi, seperti floem ya, juga seperti pipa atau kayak pralon gitu kan, kayak selang gitu. Nah, tapi arahnya beda. Kalau floem tadi dari daun ke seluruh tubuh, kalau silem apa silem? Anulah, kamu enaknya mana? Ada yang mengatakan silem, ada yang mengatakan silem. Nah, silem. Silem, Bu ya? Silem. Silem, ada yang silem juga. Dua kata itu sering dengar dua itu. Silem, silem. Nah, itu. Pokoknya artinya itulah ya. Silem itu ke dalam. Silem. Silem. Berarti posisinya di dalam. Betul, Bu. Nyilem kan ke dalam air ya, posisinya di dalam, betul. Nah, itu memanjang. Pas ini terakhir nih. Pas. Bentar. Hah? Bentar, ini ada suara musik. Bentar ya, sedikit lagi. Kita nikmati dulu suaranya. Ya, kita lanjutkan. Fungsinya itu tadi maksudnya bentuknya ya, maka karena dia berdampingan, tapi ini jalannya itu atau arahnya itu memanjang dari akar ke daun, kebalikannya. Karena dari akar, maka fungsinya apa? Mengangkut air dan mineral tanah dari akar untuk dibawa ke daun. Untuk apa sih air? Untuk apa itu mineral? Sebagian besar diuapkan, transpirasi. Sebagian yang lain untuk proses fotosintesa. Makanya ketika ini kemarau ini kan, kalau pagi hari kita tidak nyiram tanaman, maka nanti sore hari apa yang terjadi tanaman kita? Layu, karena airnya menguap semua. Nah, tapi begitu kita ingat, kita siram, apa yang terjadi dengan tanaman kita yang sudah disiram? Nah, sehat kembali, segar kembali, jenggelek kembali ya. Jenggelek ya apa? Sehat kembali, segar kembali. Karena apa? Karena air dari tanah yang kita siram itu sudah dibawa ke mana? Ke daun, ke seluruh tubuhnya. Loh kok bisa ya? Ya itu ada silemnya itu. Nah, dan bulu silem yang kayak itu gambarnya. Oke, next Mas. Nah, terima kasih atas perhatian kalian ya. Oke, kita buka di ada suaranya apa Mbak? Itu ada untuk penjelasan. Oke ya, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti akan saya kirim tugas terstruktur dan tugas mandirinya. Itu tugas struktur seperti biasa, Google Form harus dikerjakan 40 menit di waktu itu. Untuk tugas mandiri silahkan nanti kalian kerjakan 1 minggu. Ya, kumpulkan di hari Sabtu. Segera dikerjakan biar nggak numpuk-numpuk tugasnya. Ya, saya yakin banyak yang sudah numpuk ini nggak ngumpul-ngumpulkan. Begitu ya. Mudah-mudahan paham yang saya sampaikan.
Kemudian nanti untuk mengerjakan tugas struktur mulai halaman 119 ya. 119 buku paket. Jadi kamu buka HP kamu untuk mengerjakan, kamu buka buku nggak apa-apa, dan nilainya bagus nanti. Ada semua di sini. Begitu ya. Oke. Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Bu Hartini, Bu. Cukup lah Pak. Cukup ya. Sudah jelas itu ya. Yang ulangan kita pakainya tugas Struktur terstruktur. ya. Kemudian nanti langsung ke PTS saja. PTS ya. Ya untuk ulangan tak ulangi lagi, ulangan nanti pakai tugas terstruktur kita ya, dan kamu numpuk gitu loh. Dan untuk yang kita langsung ketemu nanti di ulangan PTS. Ya, PTS-nya nanti gabungan materinya Bu Hartini dan materinya Pak Ripto digabung yang sudah kita pelajari. Kemungkinan yang sudah untuk apa itu tugas struktur bisa keluar lagi kebanyakan itu nanti. Ya, oke. Sebelum saya akhiri, yuk lambaikan tangan. Ya, terima kasih ya. Kapan-kapan ketemu di off air. Insya Allah secepatnya kita ketemu off air. Nah, biar tahu Pak Ripto itu seperti apa. Nah, itu. Oke, terima kasih. Tugas selanjutnya siap menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, Mbak? Sudah. Tolong di live ya. Di live biar tidak ini. Di live.